Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Aku percaya bahwa adik-adik sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak ditemani oleh Kak Nari dan Kak Lina. Nah, sebelum kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada satu minggu ini Engkau masih mempertemukan kami ya Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mungkin selama satu minggu ini adik-adik mengalami kesusahan, mengalami kesedihan. Tapi jangan cemas, jangan takut, bahwa kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
siapkan hati kita, pikiran kita, adik-adik yang ada di rumah. Ambil sikap yang baik, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, tak usah takut.
Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Pasti masih bersuka cita. Yuk, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita awali dengan berdoa. Tutup mata kita, lipat tangan kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biarlah ya Bapa, firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami semua, bertata dan berdaulatlah ya Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Nah, shalom adik-adik. Nah, hari ini kalian akan menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita. Temanya pada hari ini adalah kalahkan ketakutan dan jadilah berani. Mengalahkan ketakutan dan menjadi seorang pemberani. Nah, firman Tuhan itu mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Bahkan Tuhan berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita harus menjadi orang yang berani. Kita harus menjadi orang yang melakukan akan firman Tuhan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang yang takut ternyata adalah orang yang tidak sempurna di dalam kasih. Takut itu apa sih kalian? Takut itu seperti apa? Kenapa kita nggak boleh takut? Ternyata takut adalah senjata iblis untuk membuat anak Tuhan menjadi mundur. Ternyata ketakutan adalah salah satu senjata iblis untuk membuat anak Tuhan menjadi mundur. Tidak mau mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan berkata, siapakah yang mau aku panggil? Siapakah yang mau aku panggil? Ternyata tidak nyaut, karena mereka takut kehilangan nyawanya, takut memberikan waktu yang banyak kepada Tuhan, takut kehilangan harta. Ketika kita memutuskan ikut dalam rencana Tuhan, di saat itulah kita benar-benar melepaskan semua yang kita miliki. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengambil berkah, mengambil sesuatu yang kita punya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ternyata takut itu adalah senjata iblis. Jadi kalau udah tahu ternyata ketakutan adalah salah satu senjata iblis, adik-adik gak boleh menjadi orang yang takut. Nah, hari ini kita akan belajar dari teman kita. Teman kita siapakah? Siapakah teman kita yang gak takut? Siapakah teman kita yang berani melawan ketakutan untuk menjadi berani? Nah, ternyata ada nih adik-adik, teman kita. Oh, teman kita atau kakak kita atau siapa? Nah, kita buka kisah kita di Alkitab pada 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. Adik-adik pasti sering nih dengar cerita ini. Adik-adik pasti sering dengar cerita dari seorang kakak Daud. Nah, kakak Daud. Nah, di sini bercerita tentang bagaimana Daud melawan Goliat. Goliat adalah suatu ketakutan bagi bangsa Israel. Orang Filistin adalah suatu ketakutan bagi orang-orang Israel. Orang Israel nggak ada yang berani melawan bangsa Filistin. Karena apa? Karena melihat fisik mereka. Orang Israel tuh kecil-kecil, badannya tuh ya normal. Tapi bangsa Filistin memiliki badan di atas rata-rata, bahkan tingginya itu sangat-sangat tinggi. Bahkan dikatakan bangsa Filistin itu seperti raksasa. Di Indonesia ada raksasa nggak ya? Nah, coba nanti cari di Google. Kayaknya ada deh orang yang tingginya tuh
2 meter. Kalian tingginya 155. Kalau ketemu yang 2 meter berarti tingginya segini. Nah, tinggi banget kan adik-adik. Nah, sama seperti ketika bangsa Israel melihat orang Filistin, mereka takut duluan. Mereka gak berani menghadapi bangsa Filistin. Padahal, apakah Israel gak sadar mereka memiliki Allah yang hidup. Mereka memiliki Allah yang luar biasa. Nah, pada saat bangsa Israel ketakutan, mereka tidak memiliki keberanian, datanglah si anak kemerah-merahan. Datanglah anak yang dianggap masih muda. Datanglah seorang pengembala yang biasa mengembalakan domba, kambing dan dombanya. Siapa itu? Nah, si Daud. Waktu Daud melihat dan mendengarkan percakapan bangsa Israel antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, bahkan ketika Daud mendengarkan kakaknya, mereka tuh sebenarnya itu ada ketakutan. Mereka enggak berani, walaupun sudah disodorkan sebuah hadiah nih oleh raja. Siapa yang berani mengalahkan bangsa Filistin akan mendapatkan hadiah. Tapi karena tidak ada satupun yang berani, muncullah Daud dengan segala keberanian yang dia miliki, dengan rasa percaya dia di hadapan Tuhan, dia maju menantang orang-orang Filistin. Nah, dikatakan di ayat yang ke Nah, 1 Samuel yang ayat atasnya dulu ya adik-adik. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Setelah Daud melihatnya dari perkataan mereka semua, berkatalah Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Setelah Daud mendengarkan segala keluh kesah mereka, segala rasa takut mereka, berkatalah Daud, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud tahu siapa persis bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa yang dikasih Allah. Sampai dia berkata, sampai mereka berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud tahu siapa yang berada di pihaknya. Daud tahu siapa yang menyertainya. Maka sampai Daud berkata, siapa mereka sampai mereka berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, lalu berjalan selanjutnya, di ayat yang selanjutnya berkatalah, ayat yang ke-32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, berkatalah Daud kepada sang raja, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Karena siapa? Karena orang Filistin yang badannya besar-besar. Janganlah sampai hatimu menjadi tawar karena melihat perawakan mereka. Hambamu ini, yes. Begitu luar biasa. Daud berkata, hambamu ini, Daud, akan pergi melawan orang Filistin itu. Keberanian yang dimiliki seorang Daud, keberanian yang dimiliki seorang anak muda ini menunjukkan dia punya Allah yang hidup. Nah, di sini raja masih takut, masih khawatir, masih nggak percaya. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sejak dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Raja Saul pun gak yakin sama seorang Daud ini. Kau masih kecil, gak mungkin kau bisa mengalahkan si Goliat, orang yang sangat besar, yang di masa mudanya sudah menjadi seorang prajurit. Sedangkan kamu apa? Kamu hanya seorang pengembala kambing dan domba. Manusia melihat kepada fisiknya, perawakannya. Kalau istilah itu mengatakan, jangan lihat sesuatu itu dari sampulnya, jangan melihat sesuatu hanya dari depannya. Saul menilai seorang Daud ini masih muda, jadi nggak bisa nih melawan orang
orang Filistin. Tapi Daud memiliki keberanian yang daripada Tuhan. Sekali lagi, Daud memiliki keberanian dari Tuhan. Nah, akhirnya peperangan dimulai. Daud melawan Goliat tidak dengan pedang, tidak dengan panah, tidak dengan lembing, tidak dengan tombak, tapi dengan apa adik-adik? Dengan batu licin dari sungai. Ayat ke-40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbalnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bukan dengan alat perang, bukan adik-adik, hanya dengan 5 batu licin dia menghadapi Goliat. Tapi lebih daripada itu, di belakang Daud ada Roh Tuhan yang berkuasa. Ayat yang ke-43, di saat Daud sudah siap nih, orang Filistin ngelihat nih, kok yang datang menghampiri aku? Siapa? Anak kecil. Maka orang Filistin itu berkata, ayat 43 dikatakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Orang Filistin merasa terhina. Secara gak langsung orang Filistin dipermalukan, karena yang mendatangi dia bukan barisan tentara Israel, tetapi seorang yang masih kemerah-merahan. Sampai dia berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Wah, berani-beraninya nih si orang Filistin mengutuki Daud, orang yang dipilih Allah. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah, sombong adik-adik. Belum apa-apa sudah menunjukkan roh kesombongannya. Gak tahu aja siapa nih yang dilawan. Wah, orang Filistin gak tahu nih. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil berani nih karena bersama Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Gak kalah. Soal perkataan Daud gak kalah. Sampai dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Gak main-main adik-adik. Daud gak mendatangi mereka dengan pedang, Daud gak mendatangi mereka dengan tombak, Daud gak mendatangi mereka dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, luar biasa kuasa perkataan yang diucapkan oleh seorang Daud. Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Wah, nggak tahu nih Allahnya Israel, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dengan keberanian luar biasa. Daud berkata dengan imannya di hadapan Tuhan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala dari tubuhmu. Gak main-main nih, kepalanya mau dipenggal. Siapa yang berani menggal kepala? Gak berani adik-adik. Tapi Daud berani mengatakan, aku akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bahwa Israel mempunyai Allah. Bahwa kita anak-anak Tuhan juga punya Allah yang hidup. Jadi gak boleh takut. Gak boleh takut, karena kita punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu di dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jatuh tersungkur, mukanya ke tanah.
perkataan Daud dikabulkan oleh Tuhan, bahwa orang Filistin diserahkan ke dalam tangan Daud, diserahkan kepada orang-orang Israel. Karena apa? Karena ada satu orang yang berani melangkah di tengah-tengah mereka ketakutan. Ada seorang Daud yang memiliki keberanian yang daripada Allah. Coba kalau semuanya takut dan Daud juga takut, Israel akan terpukul kalah. Gak akan ada kemenangan, gak akan ada sorak-sorai kemenangan. Nah, tapi ketika satu orang memiliki keberanian dan berani mengalahkan ketakutan, di saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bagaimana kisah seorang Daud yang benar-benar menunjukkan keberanian yang daripada Allah. Sama seperti Daud berani, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berani. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengalahkan ketakutan. Jangan pernah takut oleh apapun. Bahkan kepada iblis jangan takut. Walau kadang-kadang kalian kalau pas tidur sendiri juga takut. Kalau malam-malam gitu ada suara krik-krik, wah, kalian langsung takut. Kalian gak bisa nutup mata. Udah bawaannya melek terus. Tapi jangan sampai ketakutan itu terus menerus. Mintalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan memberikan penyertaan, memberikan perlindungan. Jadi adik-adik harus ingat, adik-adik gak boleh takut. Nanti kalau adik-adik takut, adik-adik masuk dalam permainan iblis. Jadi jangan takut ketika Tuhan berkata, siapa yang mau aku pakai? Tuhan, ini aku, pakai aku. Aku mau berani menyatakan firman-Mu. Aku mau berani untuk melayani Engkau. Ingat adik-adik ayat hafalannya tadi, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi jangan takut oleh apapun. Putuskan hari ini, aku akan menjadi anak yang berani. Aku adalah anak Tuhan, anak yang tidak takut oleh apapun. Apapun yang aku lakukan, ada Tuhan yang bersama dengan aku. Jadi terus berkatakan, jangan takut, berani. Nah, demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Ingat, jangan takut. Jangan takut dan jadilah berani di hadapan Tuhan. Demikian firman pada sore hari ini. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Tapi terlebih dari itu semua Tuhan, kami benar-benar butuh Engkau dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang berani. Kami tak mau lagi menjadi orang-orang yang takut. Kami tak mau lagi menjadi orang-orang yang bimbang. Tapi kami menjadi orang yang berani di hadapan Raja, di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat semua bentuk kebaikan-Mu. Dan kini saatnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa tangan-Mu, dan hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk adik-adik yang telah mendengarkan firman pada sore hari ini. Berkati mereka dengan sukacita, berkati mereka semua dengan kegirangan, dan pertemukan kami kembali di minggu depan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja kita segala Raja. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. God bless you.